Ketika doa menyeberang batas akidah, antara kasih sayang dan kebenaran tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala al Sayyidina Muhammad. Cinta tak selalu sama dengan ridha. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan yang terus menggema di ruang hati banyak orang beriman. Bolehkah kita mendoakan orang yang berbeda agama? Bolehkah kita membacakan tahlil untuk mereka yang tidak seiman? Atau bahkan kita tidak tahu pasti apa agamanya? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan fikih. Ini persoalan hati, kasih, dan keimanan. Karena seringkali kasih sayang ingin memeluk semua, tetapi iman menuntun pada batas kebenaran. Maka mari kita bedah persoalan ini bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu dan hikmah. Dalil Al-Quran antara larangan dan kasih Allah Ta'ala berfirman, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka itu kerabat sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu penghuni neraka. Ayat ini turun saat Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk memohonkan ampun bagi pamannya tercinta, Abu Thalib, yang wafat dalam keadaan tidak memeluk Islam. Tangis Rasul tidak mampu menembus batas ketetapan tauhid. Kasih beliau tidak dihapuskan, tetapi dibingkai oleh kebenaran. Hadis Nabi, cinta Rasul yang tertahan di ambang akidah Rasulullah bersabda, La astaghfironna laka ma lam unha anka. Beliau berkata kepada Abu Thalib saat sekarat, aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Namun kemudian turunlah ayat At-Taubah 113 di atas, dan Rasul pun berhenti. Inilah pelajaran tauhid. Kasih sayang tidak berarti menyamakan kebenaran. Pendapat para ulama mazhab. Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'i berkata, tidak boleh mendoakan ampunan atau rahmat bagi orang kafir yang telah mati, sebab itu termasuk doa agar mereka masuk surga. Syarh Sahih Muslim 7, halaman 18. 2. Imam Al-Qurtubi Maliki menegaskan, doa kebaikan yang terkait akhirat tidak sah untuk orang kafir. Adapun doa duniawi seperti kesehatan, keselamatan atau hidayah sebelum wafat, itu dibolehkan. Tafsir Al-Qubi Juz 8, halaman 273. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan tajam, boleh mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah dan kebaikan selama hidupnya, tetapi tidak boleh memohon ampunan atau surga setelah wafatnya. Majmu' Fatawa Jilid 1. Ulama dunia dan kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah berkata, doa untuk kebaikan dunia bagi non-muslim diperbolehkan, bahkan dianjurkan jika tujuannya dakwah dan kasih kemanusiaan. Namun doa pengampunan setelah mati tidak sah, sebab itu hak Allah yang ditetapkan untuk orang beriman. Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menulis, kasih sayang tidak boleh mengalahkan keadilan iman. Kita boleh berdoa agar mereka diberi cahaya hidayah, tapi tidak untuk pengampunan dosa orang yang wafat dalam kekafiran. Kisah sahabat dan salafus syalih. Ketika Umar bin Khattab masih kafir, Rasulullah berdoa, Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Itulah doa yang hidup, doa hidayah sebelum ajal. Dan ternyata Umarlah yang menjadi cahaya setelah gelap. Namun setelah wafatnya Abu Jahal, tidak ada satupun sahabat yang membaca tahlil atau mengirim doa untuknya. Karena mereka tahu doa itu bukan sekadar bentuk belas kasih, tetapi juga pengakuan iman. Tentang membacakan tahlil dan mengirim doa tahlil dalam makna zikrullah dan amal syalih adalah ibadah yang bernilai besar. Namun, menghadiahkan pahalanya kepada non-muslim adalah persoalan lain. Ulama sepakat bahwa amal orang beriman tidak dapat dihadiahkan kepada orang yang meninggal dalam kekafiran. Imam As-Suyuti berkata, tidak sampai pahala kepada mereka, sebab antara keduanya tidak ada hubungan iman. Namun, mendoakan agar diberi hidayah, keselamatan dunia, atau kemuliaan akhlak sebelum wafat, tetap dibolehkan. Inilah batas kasih yang diajarkan agama. Kasih tanpa menyalahi tauhid. Filosofi religius antara cinta dan kebenaran. Doa adalah bahasa cinta, tetapi cinta yang tidak dibimbing iman bisa menjerumuskan pada kemusyrikan halus, menganggap semua sama. Padahal tidak semua cinta adalah kebenaran, dan tidak semua larangan berarti kebencian. Larangan mendoakan ampunan bagi yang kafir bukanlah tanda kebencian, melainkan bentuk penjagaan atas kemurnian tauhid. Tauhid bukan sekadar keyakinan, ia adalah garis kehidupan, batas antara kasih dan kesetiaan kepada Allah. Penegasan hukum sab boleh,
mendoakan orang non-muslim agar diberi hidayah, keselamatan dunia, kesehatan, rezeki, atau kebaikan moral selama masih hidup, menunjukkan kasih dan menghormati mereka dalam urusan sosial. Tidak boleh memohonkan ampunan dosa atau rahmat akhirat bagi non-muslim yang telah wafat, menghadiahkan pahala ibadah seperti tahlil, sedekah, atau bacaan Al-Quran untuk mereka. Sebab doa seperti itu adalah hak eksklusif bagi orang yang wafat dalam keimanan kepada Allah. Kasihmu kepada sesama janganlah padam, tapi biarlah ia menyala dalam bimbingan iman. Berdoalah agar semua manusia mendapat petunjuk sebelum ajalnya. Namun jika seseorang telah wafat dalam kekafiran, maka tugas kita bukan lagi mendoakan ampunannya, melainkan memperbanyak doa agar kita sendiri dijaga, agar tidak tergelincir pada nasib yang sama. Doa penutup. Allahumma ehdi qulubana, wa nawwir basairana, wahfadna min az-zalali fil iman, wa thabbitna ala dinika hatta nalqaka wa anta radin anna. Ya Allah, tunjukilah hati kami, terangilah pandangan batin kami, lindungilah kami dari tergelincir dalam keimanan, dan teguhkanlah kami di atas agamamu, hingga kami berjumpa denganmu dalam ridhamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.